Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu hikmah tua yang sering diulang oleh para arif billah. Sebuah kalimat sederhana, tapi mampu mengguncang jiwa orang yang berakal. Carilah dunia, pasti kau tak dapat. Kalaulah dapat, pasti tak banyak. Kalaulah banyak, pasti tak puas. Kalaulah puas, pasti hanya sesaat. Tapi kejarlah akhirat, pasti kau dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti kau puas. Sudahlah puas, pasti selama-lamanya. Kalimat ini bukan sekadar nasihat biasa, melainkan peta kehidupan bagi mereka yang ingin selamat dari fata morgana dunia. Ia lahir dari hati para wali yang telah merasakan manisnya iman dan memahami hakikat pahitnya dunia. Mari kita selami bersama makna mendalam di balik untayan hikmah ini. Dunia itu sangat lihai menipu dengan keindahannya, menggoda dengan kilaunya, dan membungkus kefanaan dengan kemegahan yang semu. Manusia yang mengejar dunia tak ubahnya seperti orang yang mengejar bayangannya sendiri. Semakin kencang ia berlari mengejarnya, semakin jauh bayangan itu menjauh. Semakin kuat ia mencoba menggenggam, semakin hampa yang ia rasakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 20, ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga-bangga di antara kalian, serta berlomba dalam harta dan anak-anak. Ayat ini mengingatkan kita tentang sifat dunia yang melenakan. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya Ulum Al-Din menulis, dunia itu seperti bayangan. Bila engkau mengejarnya, ia menjauh. Tetapi bila engkau berpaling darinya, ia mengikutimu dengan tenang. Sungguh sebuah perumpamaan yang sangat tepat. Sekarang, mari kita bedah hikmah pertama. Carilah dunia, pasti kau tak dapat. Mengapa demikian? Karena dunia tidak akan pernah memberikan ketenangan sejati pada orang yang menjadikannya sebagai tujuan utama. Ia akan membuatmu sibuk tanpa henti, menjauhkanmu dari mengingat Allah, dan membuat hatimu gelisah tanpa sebab yang jelas. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan dunia sebagai niat utamanya, Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Urusannya akan tercerai-berai, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditakdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka orang yang hatinya terpaut pada dunia tidak akan pernah benar-benar mendapatkannya. Sebab dunia adalah bayangan yang terus bergerak setiap kali engkau mendekat. Yang ia dapatkan hanyalah lelah dan resah. Lalu hikmah kedua, kalaupun dapat pasti tak banyak. Mengapa? Sebab dunia itu terbatas, sedangkan keinginan manusia tak ada batasnya. Manusia menginginkan 100, lalu 1000, lalu 1.000.000, dan bahkan ketika ia mendapatkan semuanya, hatinya akan tetap merasa kurang. Dalam kitab Al-Hikam, Ibn Athaillah As-Sakandari menulis, tanda cinta dunia adalah tidak pernah merasa puas dengan yang sedikit, dan tidak pernah bersyukur atas apa yang telah ada. Rasa cukup seolah sirna dari hatinya. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya sebagian dari pahala dunia itu, dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat. Artinya, apa yang didapat di dunia hanyalah sebagian kecil, dan ia kehilangan bagian yang abadi di akhirat. Selanjutnya, hikmah ketiga, kalaupun banyak, pasti tak puas. Ini adalah penyakit hati yang sangat berbahaya. Rasulullah SAW menggambarkan sifat ini dalam sabdanya, seandainya anak Adam memiliki satu lembah berisi emas, niscaya ia akan menginginkan lembah kedua, dan tidak akan pernah ada yang bisa memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah. Hadis riwayat Bukhari. Imam Al-Ghazali menjelaskan fenomena ini dengan indah. Keinginan manusia terhadap dunia itu seperti orang yang meminum air laut. Semakin banyak ia minum, semakin bertambah rasa hausnya. Ini adalah penyakit halus yang perlahan-lahan membunuh kebahagiaan batin. Mata tak pernah puas memandang gemerlap dunia, telinga tak pernah kenyang mendengar pujian, dan hati tak akan pernah tenang selama ia bergantung pada sesuatu yang fana. Dan yang terakhir, hikmah keempat tentang dunia, kalaupun puas, pasti hanya sesaat. Kepuasan dari dunia hanyalah ilusi yang singkat, ibarat manisnya madu yang diletakkan di ujung pisau beracun. Kenikmatannya sekejap, namun akibatnya bisa mencelakakan. Seorang ulama salaf, Hasan al-Basri, pernah berkata,
Dunia ini adalah mimpi yang panjang. Orang yang berakal akan bangun dari mimpinya sebelum kematian datang membangunkannya. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Firman ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat ke-185. Segala kemewahan, jabatan, dan kesenangan dunia akan lenyap di ujung hembusan napas terakhir. Ketika ruh meninggalkan jasad, hanya amal saleh yang tulus yang akan menjadi teman setia di alam kubur. Maka, jika dunia adalah fata morgana, kemana seharusnya kita berlari? Hikmah tadi memberikan jawabannya. Kejarlah akhirat, pasti kau dapat. Berbeda dengan dunia yang selalu lari saat dikejar. Akhirat adalah janji pasti dari Allah yang tak pernah ingkar. Ketika seseorang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, seluruh alam semesta seolah berkonspirasi untuk membantunya. Dalam kelanjutan hadis yang tadi kita bahas, Rasulullah bersabda, dan barang siapa menjadikan akhirat sebagai niatnya, Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya, akan mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Hadis riwayat Tirmidzi. Lihatlah kebalikannya. Orang yang mengejar akhirat hatinya akan merasa kaya dan cukup. Urusannya yang tadinya berantakan akan ditata oleh Allah. Dan yang menakjubkan, dunia yang tidak ia kejar justru akan datang menghampirinya. Inilah janji Rasulullah. Kemudian hikmah selanjutnya, sudahlah dapat, pasti banyak. Kenikmatan akhirat tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Jika di dunia kita hanya mendapat secuil, di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, bahkan tanpa batas. Allah berfirman, dan balasan dari sisi Tuhanmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Qs Taha 131. Apa yang Allah sediakan di surga adalah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan bahkan belum pernah terlintas di benak manusia. Lalu, hikmah berikutnya, sudahlah banyak, pasti kau puas. Di surga, tidak ada lagi rasa kurang, tidak ada lagi rasa iri, dan tidak ada lagi rasa haus akan sesuatu yang lebih. Setiap penghuni surga akan merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Semua keinginan mereka akan terpenuhi seketika. Dalam Al-Quran disebutkan, di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Qs Fusilat 31. Inilah kepuasan hakiki yang tidak akan pernah ditemukan di dunia. Dan puncaknya adalah hikmah terakhir. Sudahlah puas, pasti selama-lamanya. Inilah yang membedakan akhirat dengan dunia. Kenikmatan surga tidak akan pernah berakhir. Tidak ada rasa bosan, tidak ada penuaan, dan tidak ada kematian. Ia abadi. Allah Ta'ala berfirman, mereka kekal di dalamnya. Kalimat ini diulang berkali-kali dalam Al-Quran untuk menekankan sifat abadi dari kehidupan akhirat. Saudaraku, renungan ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sama sekali. Islam mengajarkan keseimbangan. Bekerjalah seolah engkau akan hidup selamanya, dan beribadahlah seolah engkau akan mati esok hari. Maksudnya adalah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan di dalam hati, tapi jadikan ia sebagai sarana untuk menggapai ridha Allah dan kebahagiaan akhirat. Gunakanlah hartamu untuk bersedekah, gunakan waktumu untuk beribadah, gunakan jabatanmu untuk menolong sesama. Dengan begitu, dunia yang fana ini akan berubah menjadi bekal yang abadi. Semoga Allah membimbing hati kita agar tidak tertipu oleh gemerlap dunia dan senantiasa menjadikan akhirat sebagai tujuan utama kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengejar akhirat, dan dunia pun datang kepada kita dalam keadaan tunduk. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Dukung dakwah ini dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan channel ini. Niatkan semua itu sebagai ibadah. Semoga menjadi amal jariah yang diterima bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.